Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syifaur Rahmah dengan NIM F1E2240911 dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi, yaitu dengan cara membahas kembali beberapa materi, yaitu konsep sains dan teknologi, peluang kerja, kebenaran ilmiah, hukum, dan teori ilmiah. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep sains dan teknologi. Sebelumnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu berdampingan dengan sains dan membutuhkan teknologi. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dari sains dan juga teknologi? Jadi, sains berasal dari kata scientia yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Nah teman-teman, jadi sains mempunyai 4 fungsi, antara lain pemahaman alam semesta, pengembangan teknologi, pemecahan masalah, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan. Masuk ke poin yang pertama, yaitu fungsi sains dalam pemahaman alam semesta. Jadi teman-teman, fungsi sains dalam pemahaman alam semesta itu sangat penting karena sains memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan juga memahami fenomena alam. Beberapa contohnya yaitu sains menjelaskan fenomena alam, ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang rasional dan berbasis bukti mengenai berbagai fenomena alam yang terjadi di alam semesta, seperti pergerakan planet, perubahan cuaca, atau proses-proses biologis lainnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi sains dalam pengembangan teknologi. Jadi teman-teman, fungsi sains dalam pengembangan teknologi ini tidak kalah penting dari fungsi sains yang sebelumnya, karena dengan adanya sains dalam pengembangan teknologi ini mampu mendorong inovasi untuk menemukan penemuan ilmiah yang seringkali menjadi titik tolak bagi kemajuan teknologi. Contohnya, penemuan teori relativitas oleh Einstein dan mekanika kuantum telah mendorong pengembangan teknologi seperti GPS dan transistor yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fungsi sains dalam pengembangan teknologi juga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta pengembangan teknologi yang baru. Poin yang ketiga yaitu fungsi sains dalam pemecahan masalah. Jadi teman-teman, sains memicu pengembangan teknologi yang dapat memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Misalnya, teknologi pengolahan air yang dihasilkan oleh penelitian sains telah membantu mengatasi masalah kekurangan air bersih di berbagai daerah, maupun juga penemuan obat-obatan dan vaksin juga berasal dari pemecahan masalah medis yang difasilitasi oleh sains. Masuk ke poin yang keempat atau ke poin yang terakhir, yaitu fungsi sains dalam menyediakan dasar pengambilan keputusan. Jadi, sains sangat membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan pengetahuan yang lebih jelas dan dapat diuji. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan kota, data sains tentang polusi udara, perubahan iklim, dan lain-lain memungkinkan para pengambil keputusan untuk merencanakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan juga aman. Tidak hanya itu teman-teman, jadi terdapat pula cabang-cabang sains yang terdiri dari fisika, biologi, kimia, astronomi, dan juga geologi. Jadi, untuk cabang fisika, sains mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Sains dalam cabang biologi mempelajari kehidupan, organisme, dan proses biologis. Sains dalam cabang kimia mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Sains pada cabang astronomi mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan juga galaksi. Sains dalam cabang geologi mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi,
dan terdapat beberapa cabang-cabang sains yang lain. Selanjutnya, dari sains tersebut dapat dikembangkan menjadi teknologi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu teknologi? Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi teman-teman, di sini teknologi pun mempunyai beberapa fungsi, antara lain memecahkan masalah kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas, dan juga mendorong inovasi dan pengembangan. Teman-teman, teknologi pun mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi di sini terdapat beberapa zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman kuno, abad pertengahan, revolusi industri, abad ke-20, dan abad ke-21. Di zaman yang pertama, yaitu zaman prasejarah, di sini teknologi itu masih berupa alat batu dan juga penemuan api. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa manusia purba di zaman prasejarah itu masih memanfaatkan batu dan juga api untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu zaman kuno yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Di sini teknologi itu berupa penemuan tulisan dan juga teknologi pembuatan logam dan Mesir kuno. Selanjutnya, di zaman yang ketiga, yaitu abad pertengahan, yang terjadi pada tahun 500 sampai 1500 Masehi. Di sini teknologi itu menyediakan teknologi di bidang pertanian, kemudian terdapat kaca pembesar, bola dunia, dan juga navigasi. Selanjutnya pada zaman yang keempat, yaitu revolusi industri yang terjadi pada tahun 1700 sampai 1800-an. Di sini teknologi itu berupa mesin uap, teknologi tekstil, dan juga kereta api. Di zaman yang terakhir yaitu abad ke-21, di mana di sini merupakan zaman kita sekarang, yaitu di era digital dan revolusi teknologi 4.0, yang dimana teknologi sudah canggih dan menyediakan kecerdasan buatan seperti AI, cloud computing, smartphone, Internet of Things atau IoT. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi konsep sains dan teknologi ini adalah bahwa sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini saya akan membahas materi topik yang kedua, yaitu peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Baiklah teman-teman, jadi jurusan yang saya ambil itu adalah teknik elektro, yang dimana teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Jadi teman-teman, fokus utama dari program studi teknik elektro ini yaitu mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Nah teman-teman, ada pula skill yang dimiliki lulusan teknik elektro, antara lain kemampuan analisis dan problem solving, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronika, dan sains dasar, kemudian kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak teknik dan teknologi baru, dan yang terakhir pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Nah teman-teman, jadi lulusan bagi jurusan teknik elektro ini mempunyai beberapa pilihan karir seperti energi dan ketenaga listrikan, telekomunikasi, elektronika industri, otomasi dan robotika, riset dan pengembangan teknologi, konstruksi dan infrastruktur, serta sains dan rekayasawan. Yang pertama, saya akan membahas peluang karir di bidang energi dan ketenaga listrikan. Nah, jadi teman-teman, pekerjaan ini itu meliputi perancangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik, yang nantinya karir di bidang ini dapat bekerja di perusahaan seperti PLN, perusahaan pembangkit listrik, ataupun konsultan energi, yang dimana relevansi dasar sains yang digunakan
yaitu fisika, ilmu kelistrikan, dan juga termodinamika. Bidang yang kedua yaitu telekomunikasi, yang dimana pekerjaan ini nantinya akan merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi. Bagi teman-teman yang berminat bekerja di bidang ini, maka nantinya akan bekerja di perusahaan seperti provider seluler, ISP, ataupun perusahaan jaringan data. Yang dimana relevansi dasar sains yang digunakan dalam bidang ini antara lain teori sinyal, jaringan komunikasi, dan juga gelombang elektromagnetik. Bidang yang ketiga yaitu elektronika industri, yang dimana pekerjaan ini diharapkan mampu mendesain dan juga melakukan pemeliharaan sistem elektronik pada lini produksi. Yang dimana pekerjaan ini bisa bekerja di perusahaan industri manufaktur, perangkat medis, ataupun konsultan elektronik, yang dimana pekerjaan ini menggunakan relevansi dasar sains seperti elektronika dan juga pengendalian sistem. Bidang selanjutnya yaitu automasi dan robotika, yang dimana pekerjaan ini diharapkan mampu membangun dan mengelola sistem otomatisasi dan robotika dalam industri, yang nantinya bisa bekerja di perusahaan manufaktur, startup teknologi, ataupun otomotif, yang dimana nantinya bisa bekerja di perusahaan manufaktur, startup teknologi, ataupun otomotif. Relevansi dasar sains yang digunakan pada bidang ini yaitu mekanika, sensor, dan algoritma pemrograman. Bidang selanjutnya yaitu riset dan pengembangan teknologi, yang dimana pekerjaan ini diharapkan mampu untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing. Bidang ini dapat bekerja di tempat lembaga riset, perusahaan teknologi, atau bahkan kampus. Relevansi dasar sains yang digunakan pada bidang ini yaitu pemrograman, inovasi teknologi, dan penelitian. Bidang selanjutnya yaitu konstruksi dan infrastruktur. Jadi bagi teman-teman yang tertarik pada bidang ini, diharapkan mampu menyusun rancangan instalasi listrik bangunan atau jalan. Perusahaan yang membuka peluang bagi bidang ini yaitu BUMN konstruksi dan konsultan infrastruktur. Relevansi dasar sains yang digunakan pada bidang ini yaitu kelistrikan, pengukuran lapangan, dan standar bangunan. Selanjutnya di bidang saintis dan rekayasawan, teman-teman pasti tahu bahwa saintis ini berfokus pada penelitian ilmiah dan eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi baru. Pekerjaan di lembaga riset, pusat inovasi, dan universitas. Relevansi sains dasar yang digunakan pada bidang ini yaitu fisika, matematika, dan metode eksperimen. Selanjutnya di bidang rekayasawan, di mana bidang ini sendiri itu menerapkan prinsip teknik dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif seperti sistem baru atau teknologi mutakhir untuk industri. Tempat kerja bagi bidang ini yaitu perusahaan teknologi, laboratorium R&D, dan industri otomasi. Selanjutnya relevansi sains dasar yang digunakan bagi bidang ini yaitu elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Selanjutnya, lulusan bagi jurusan teknik elektro bisa loh menjadi pengusaha seperti Claude Shannon atau Bapak Teori Informasi, Elon Musk, pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi, lalu Profesor Josefa Tetuko Sri Sumantyo sebagai pakar teknologi radar dan satelit. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah bahwa bidang teknik elektro menawarkan berbagai kesempatan karir yang luas dan beragam. Dengan keterampilan yang terus diperbarui dan pemahaman terhadap teknologi terbaru, lulusan teknik elektro memiliki peluang karir yang sangat baik di pasar kerja global. Materi selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kebenaran ilmiah? Jadi kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep, yang dimana kebenaran ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di program studi saya yaitu di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan
dalam desain rangkaian elektronik. Selanjutnya, kebenaran ilmiah memiliki beberapa teori, yaitu terdapat 4 teori, antara lain teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatik, dan teori konsensus. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau Correspondence Theory of Truth adalah teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada. Teori ini dikaitkan dengan teori-teori empiris pengetahuan dan dianut oleh para pengikut realisme. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang teori kebenaran korespondensi ini adalah teori ini berlandaskan pada fakta yang objektif, yaitu fenomena yang dapat ditangkap oleh panca indera, contohnya seperti matahari yang terbit dari timur. Dan teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Masuk ke teori yang kedua, yaitu teori koherensi atau The Consistent Theory of Truth, menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sudah diakui kebenarannya. Harold Henry Joachim dianggap berjasa dalam merumuskan teori koherensi kebenaran. Teori ini banyak dianut oleh penganut idealisme seperti V.H. Bradley. Contoh dari teori ini adalah pernyataan bumi berbentuk bulat adalah benar jika konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang ada seperti foto bumi dari luar angkasa dan pengukuran geodesi. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatik, di mana teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan atau teori ditentukan oleh manfaatnya bagi kehidupan manusia, bukan pada kesesuaiannya dengan kenyataan objektif. Teori ini dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce dan dikembangkan oleh William James dan John Dewey. Orang yang pragmatis cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Mereka menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Contoh dari teori pragmatik dalam kehidupan adalah ide yang dikembangkan untuk menciptakan alat penggilingan daging. Alat penggilingan daging ini dianggap benar karena mempunyai fungsi dan kegunaan untuk masyarakat. Teori terakhir yaitu teori konsensus yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika mendapatkan dukungan atau kesepakatan dalam masyarakat ilmiah. Dalam teori ini, kebenaran dianggap benar jika ada konsensus tentang kebenaran teori dalam komunitas ilmiah. Teori ini ditemukan oleh sejarawan sains Thomas Kuhn. Contoh dari teori konsensus adalah jika sekelompok ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, maka pernyataan tersebut dianggap benar dalam komunitas tersebut. Kebenaran ilmiah mempunyai 4 sifat, yaitu objektif, terbuka untuk uji ulang, dapat diprediksi, dinamis, dan fleksibel. Ada pula pentingnya kebenaran ilmiah, antara lain akurasi dalam desain dan pengujian, keselamatan dan efisiensi, serta inovasi teknologi. Kemudian penerapan kebenaran ilmiah, yang pertama penelitian eksperimental, di mana penelitian ini menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Kedua, pengembangan teknologi baru, kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Yang terakhir, analisis data dan pembuktian hipotesis, di mana ini menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum dan teori ilmiah, di mana definisi dari hukum ilmiah ini berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten, serta menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contoh dari hukum ilmiah adalah hukum gravitasi Newton, hukum kekekalan energi, dan lain-lain. Ciri-ciri dari hukum ilmiah itu bersifat deskriptif dan berlaku universal. Selanjutnya, definisi dari teori ilmiah ini menjelaskan secara menyeluruh yang didasarkan pada bukti kuat, serta mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contoh dari teori ilmiah adalah teori evolusi oleh Darwin dan teori relativitas Einstein. Ciri-ciri dari teori ilmiah ini bersifat prediktif
dan memungkinkan revisi atau pengembangan. Nah, teman-teman, ada pula perbandingan antara hukum ilmiah dan juga teori ilmiah, yang dimana di antara kedua ini itu memiliki dua persamaan, yaitu sama-sama berbasis bukti ilmiah dan juga diuji melalui eksperimen dan observasi. Kemudian ada pula perbedaan antara hukum ilmiah dan teori ilmiah. Jadi teman-teman, hukum ini menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori itu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Selanjutnya, hukum dan teori ini mempunyai proses awal mula terbentuk. Jadi ada 4 proses. Yang pertama observasi, kedua hipotesis, ketiga eksperimen, dan keempat teori atau hukum. Di mana observasi ini berupa pengamatan bagi suatu fenomena. Kemudian dari observasi kita merumuskan hipotesis, lalu melakukan eksperimen untuk pengujian, dan yang terakhir mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil. Contoh kasus nyata antara hukum ilmiah dan juga teori ilmiah, yaitu contoh yang pertama, di hukum itu ada hukum Kepler tentang gerakan planet dan teorinya yaitu teori Big Bang. Contoh yang kedua yaitu hukum Ohm, kemudian teori elektron dan konduktivitas. Selain itu teman-teman, ada pula mitos dan kesalahpahaman antara hukum dan teori ilmiah tadi. Jadi kesalahpahaman umum yang sering diperbincangkan yaitu bahwa hukum lebih superior daripada teori, dan teori hanya sekedar dugaan. Kemudian dari dua kesalahpahaman umum tadi muncullah klarifikasi ilmiah di mana teori memiliki landasan bukti yang kuat dan keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi, yaitu hukum dan teori ilmiah saling melengkapi, serta keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai materi-materi yang telah dibahas tadi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.